Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas hari ini, di mana kami boleh memberikan hati kami untuk menjadi tempat sumber kebenaran, yaitu firman Tuhan yang menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Biar Tuhan kami berdoa Engkau memberikan hikmat bagi mereka dan persoalan pergumulan masalah. Berikan kekuatan jalan keluar. Bagi mereka juga membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Bagi mereka yang sakit Tuhan Kau memberikan pemulihan, kesembuhan, kesegaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau memagari kami. Engkau memberikan kemampuan kepada kami. Kuasa-Mu tidak terbatas dalam kehidupan kami. Roh-Mu bekerja jauh melampaui dari apa yang kami pikirkan dan apa yang kami doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, kerap kali kita melihat di dalam kehidupan kita kerap kali membanggakan apa yang kita telah perbuat. Baik itu di rumah kita, mungkin saudara di tempat usaha kita, tapi terlebih mungkin di tempat di mana kita beribadah. Apa yang kita lakukan itu mungkin baik, saudara, tapi tidak semua yang baik itu berkenan kepada Tuhan. Contoh-contoh yaitu ketika bagaimana Tuhan Yesus berbicara kepada Petrus bahwa dia akan menderita, itu dalam kitab Matius pasal 16 ayat 22-23. Namun Petrus memberikan perkataan yang baik, kiranya itu dijauhkan daripada Tuhan. Bukankah itu baik? Ketika Tuhan Yesus berkata demikian, yaitu bahwa dia akan mengalami sengsara penderitaan, Petrus berkata baik, kiranya itu dijauhkan daripada Tuhan. Bukankah itu baik, saudara? Tetapi ternyata Yesus berkata, iblis, inyalah engkau, karena kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Dan dikatakan, barang siapa yang mengikut aku, hendaklah sangkal diri, pikul salib, dan mengikut aku. Dari sini saudara, kalau kita melihat apa yang diajarkan dalam kitab Matius 16 ini jelas sekali. Jadi jangan kita membanggakan menurut kita apa yang baik. Walaupun itu baik saudara, walaupun itu baik, tapi belum tentu itu juga berkenan kepada Tuhan. Sebab itu mari melalui pelajaran ini yang baik tetap dikerjakan. Tetapi jauh lebih daripada itu, apakah itu berkenan? Sehingga saudara kerap kali contoh ya, saya melayani. Wah, pemimpin saya begini. Oh, sebenarnya salah, saya mesti lakukan ini. Ya, melawan sedikit gak apa-apa lah demi kebaikan. Nah, dia baik saudara, dia belum tentu berkenan. Sebab itu biarlah kita itu yang baik tapi yang berkenan. Bukankah dikatakan saudara bahwa kita ini di dalam Roma 12 ayat khususnya ayat 1-2 dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah, karena itu adalah ibadahmu sejati. Jadi yang kudus berkenan kepada Allah. Jadi bukan hanya baik tapi kudus dan berkenan kepada Allah. Dan dikatakan saudara, berubahlah oleh pembaruan budimu supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, saudara, yang berkenan dan yang sempurna. Jadi bukan hanya yang baik, apakah kita berkenan dan sempurna. Jangan saudara selalu bicara tentang aku baik loh, aku sudah melakukan di gereja ini loh, aku rumah tangga sudah ini loh, aku di kerjaan sudah ini loh, aku sudah datang pagi, aku larut malam. Saudara, apakah itu berkenan kepada Tuhan? Loh, Pak, saya kerja tulus, Pak. Tapi kalau kita terlalu mengeluh, tidak berkenan juga, saudara. Walaupun itu bagus, hatinya tulus. Tapi kalau dia kerjanya bagus, saudara, dan dia tidak mengeluh, tetapi nggak tulus, juga nggak bagus. Orangnya tulus, saudara, kelihatannya berkenan ibadahnya, tapi nggak baik, juga nggak bagus. Nah, di gereja suka bertengkar, ya nggak ada sesuatu yang baik. Jadi tiga ini harus diperhatikan. Baik, berkenan, dan yang sempurna. Sebab itu saudara, saya akan bacakan firman Tuhan di dalam kitab tadi yang saya bacakan, yaitu Matius 16 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga.
Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus. Luar biasa enggak? Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Seakan-akan Petrus berkata, jangan berkata negatif lah, berkata positif. Saudara, perkataan positif itu bagus, tetapi harus ada hubungannya, bukan berkeluh kesah, tetapi mengucap syukur. Tapi kalau perkataan positif menasihati seseorang, itu harus hati-hati. Kenapa saudara? Karena tidak semua nasihat kita itu datang dari Tuhan. Ingat itu saudara, jangan merasa kita menjadi guru. Nah, kalau pikiran positif itu bagus, karena pikirannya positif, nggak selalu harus perkataan positif. Pikirannya positif. Oh, kenapa? Dia menderita. Pasti di dalam penderitaan pasti ada kemuliaan Allah. Dia menderita, tapi tangan Tuhan akan menyertai dia. Dia sakit, ya mungkin Tuhan ingin supaya dia istirahat dan merenung sisa hidupnya. Wah, dia kok banyak masalah, mungkin kesulitan, dikucilkan, mungkin supaya dia sadar tidak perlu mengandalkan Tuhan. Itu pikiran positif. Kalau pikiran negatif, saudara, lain lagi. Orang itu ngomong saya kok gini ya, maksudnya apa? Jangan-jangan dia ingin menghina saya, itu negatif. Jadi saudara, ingat, perkataan positif belum tentu baik. Tapi itu kalau diarahkan sesuai firman, mengucap syukur, berdoa, baca firman, oke. Tetapi bukan saudara untuk menasihati, menggurui seseorang. Harus hati-hati. Tetapi kalau pikiran positif itu pasti bagus. Karena hal yang negatif pun yang dihadapi seperti Tuhan Yesus, anak Allah akan diserahkan, maka bangkit pada hari ketiga. Ya, pasti kalau kita pikiran positif, ini mungkin rencana Allah. Ya, kalau itu rencana Allah pasti terjadi. Saudara, kita nggak boleh sembarangan. Karena di dalam kitab Yakobus pun pasal 4. Janganlah kita tak kabur berkata, besok aku ke kota anu, ke kerja di tempat itu, melakukan ini itu. Kata firman, hai manusia, hidupmu itu seperti uap yang kelihatan lalu lenyap. Engkau tidak tahu apa yang kau perbuat. Sebab itu berkatalah, kalau Tuhan kehendaki, maka aku akan berbuat ini dan itu. Kalau Tuhan kehendaki, maka aku akan di kota itu dan melakukan ini. Kalau Tuhan kehendaki. Itu luar biasa. Walaupun mungkin kita keceplos pembicaraan. Nah, inilah yang kita harus hati-hati. Karena firman Tuhan berkata, saudara, kalau kita tidak menguasai lidah kita, maka sia-sialah ibadah kita. Makanya perkataan positif itu bukan jelek. Tetapi tidak semua perkataan positif itu, saudara, itu berkenan kepada Tuhan. Sebab itu kita harus bisa menguasai lidah kita. Jangan menggurui, saudara, jangan sok merasa lebih hebat dari orang lain. Tetapi kalau pikiran positif itu bagus. Karena kita tahu bahwa dia punya iman. Itu hati-hati saudara. Dari sinilah kemudian kita akan melihat kebenaran itu. Saya bacakan terusnya. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Hanyalah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi manusia memikirkan, ini menurut aku baik, karena mungkin aku nanti dapat sesuatu. Ini menurut aku baik, supaya aku diangkat, temanku dijatuhkan. Ini menurut aku bagus loh. Ini membangun sesuatu, atau rumah tangga, atau kerjaan. Tetapi ambisinya, egonya, iri hatinya, sakit hatinya, terkumpul di situ. Sebab itu saudara, makanya dikatakan pikirkan pikiran Allah, bukan pikiran manusia. Kalau nggak bisa pikirkan Allah, saudara mikirkan pikiran positif dulu. Setelah pikiran positif, mari kita meningkatkan kepikiran Allah. Ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Luar biasa. Sangkal diri, pikul salib, saudara. Nah, inilah saudara renungan kita supaya kita semakin dewasa, menjadi murid Tuhan dan bijaksana. Ketika ada pengangkatan, nafiri dibunyikan, kita terangkat. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus memberkati, memulihkan, menyembuhkan. Bagi saudara yang punya pergumulan, masalah, persoalan, tantangan, pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, keluarga, pekerjaan, studi, karir, perjodohan, dekapkan kedua tangan di dadamu. Engkau yang sakit, tumpangkan tanganmu bagian yang sakit.
Bukankah firman Tuhan berkata, imanmu yang menyembuhkan kamu, imanmu yang menyelamatkan kamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah pulih, jadilah sembuh. Dan diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, dibukakan jalan, diberikan hikmat dan diberikan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.